Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Penahanan Ramdhanu dan Pak Yosep tentu ini adalah hal yang paling kita harapkan adalah adanya info-info terbaru yang akan disampaikan oleh mereka. Itu harapan kita. Ya, harapan penyidik juga tentunya lah, ya. Ramdhanu di bawah pengawasan LPSK tentu saya yakini pasti di sana dicoba untuk dikorek-korek mencari info-info, apakah ada info terbaru dari saudara Ramdhanu. Sama halnya juga dengan Pak Yosep di Polda Jabar. Ya, kalau Ramdhanu di bawah pengawasan LPSK, kalau Pak Yosep di bawah pengawasan penyidik Polda Jabar. Nah, tentunya juga sama akan dikorek-korek informasi masalah yang berkaitan dengan kasus ini tentunya. Apakah ada info-info terbaru? Banyak sebenarnya hal-hal pasti yang akan dikorek. Masalah kasusnya, masalah yayasannya, ini pasti akan terus dikorek. Ya, karena keduanya masih berkaitan, ya. Berkaitan dengan kasus pembunuhan dan berkaitan juga dengan yayasan, karena yayasan mereka masuk di dalam kepengurusannya, ya. Pak Yosep kita ketahui sebagai pembina dan Ramdhanu sebagai operator. Tentunya banyak akan yang dikorek-korek di sana, akan digali oleh pihak penyidik, akan digali oleh pihak LPSK juga, tentunya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita akan lihat nanti akan adakah indikasinya akan pergerakan. Biasanya pergerakannya apa? Akan ada yang dipanggil seperti itu. Ya kan itu sudah masuk logika bahwa kalau misalkan ada info terbaru misalkan dari Ramdhanu ataupun dari Pak Yosep, ya, berkaitan dengan seseorang misalkan, ya, atau saksi, ya, tiba-tiba ada info baru, biasanya ada tentunya dari penyidik akan memanggil kalau misalkan ada yang disampaikan oleh Pak Yosep ataupun Ramdhanu, ya. Nah, sekarang kita lihat di lapangan apakah memang ada pergerakan tidak orang-orang yang dipanggil seperti itu tentunya, ya. Nah, ini kan menjadikan juga pertanyaan buat kita semua, karena harapan kita bahwa dengan ditangkapnya Pak Yosep, dengan Ramdhanu sebagai juga ini yayasan, maksud saya sebagai pengawasan LPSK, maka tentunya ini diharapkan ada informasi terbaru. Tidak sedikit bagi netizen yang betul-betul mengharapkan bahwa mana nih info yang terbaru dari Ramdhanu. Nah, gitu kan, banyak, tidak sedikit juga. Tidak, kita juga harapkan juga dari Pak Yosep juga. Karena kan kalau kita mengaca daripada konstruksi yang dilaksanakan, Pak Yosep pernah ikut terlibat di sana, jelas lah. Malah kalau di rekonstruksi itu kan Pak Yosep lah sebagai utamanya di sana, pelaku utama. Ramdhanu adalah penyerta di sana. Kalau di rekonstruksi itu kan, tentunya kalau misalkan benar bahwa Pak Yosep adalah sebagai pelaku utama, tentunya banyak info-info yang diharapkan. Nah, sementara kita informasi terakhir, ya, bahwa Pak Yosep masih belum mengakui. Harapan kita adalah tentu dari Pak Yosep, informasi dari Pak Yosep sangat-sangat kita harapkan, informasi yang sebenarnya, ya sebelum ada pengadilan tentunya. Nah, kaitannya sekarang dengan masalah masih dalam proses koordinasi dan konsultasi dengan berita acara, yaitu informasi di masalah Kasipenkum. Nah, apakah nanti akan ada informasi terbaru? Apakah nanti untuk melengkapi kekurangannya akan berhubungan dengan nanti akan ada informasi terbaru, baik dari Pak Yosep ataupun dari saudara Ramdhanu? Ini sebenarnya yang akan terus ditekan oleh pihak penyidik seperti itu. Ada kemarin seseorang yang diminta keterangannya. Seseorang diminta keterangan berhubungan dengan yayasan atau sekolah operasionalnya. Apakah memang di sana berkaitan dengan apakah ada informasi terbaru dari Pak Yosep sehingga seseorang ini dipanggil untuk memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan seputar hal-hal yang dipertanyakan oleh pihak penyidik di gedung Krimsus tentunya.
berkaitan dengan masalah sekolah dan yayasan. Apakah informasi ini didapat dari Pak Yosep? Ataukah informasi Pak Yosep memberikan sehingga ada semacam temuan baru? Apakah ada seperti itu? Tentu ini ada harapan kita semua adanya info terbaru dari Pak Yosep ataupun dari Ramdhanu. Kalau misalkan dari Ramdhanu, tentu kita berhubungan apa? Bisa dua, ya bisa kasusnya, ya bisa jasanya juga. Kalau misalkan di kasusnya, Ramdhanu sudah memberikan informasi secara gamblang di rekonstruksi itu, ya. Tentu harapan kita dari Ramdhanu adalah karena memang sudah menyampaikan rekonstruksi dari awal sampai akhir, sampai dari awal datang ke TKP sampai pulang ke TKP sudah jelas disampaikan. Walaupun sedikit masyarakat juga ada yang mengharapkan ada informasi baru. Tetapi yang kita tunggu sebenarnya dari Pak Yosep. Ini yang kita tunggu dari info dari Pak Yosep. Apakah memang benar Pak Yosep dengan keyakinannya bahwa Pak Yosep tidak ada di TKP? Apakah benar hanya itu saja? Ini kan jelas-jelas berbanding terbalik dengan pengakuan saudara Ramdhanu bahwa Pak Yosep adalah pelaku utama. Sedangkan di sini Pak Yosep tidak mengakui. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Sangat berbanding gitu ya. Berbanding. Pak Yosep tidak mengakui, sedangkan kata Danu, Pak Yosep jelas direkonstruksi sebagai pelaku utama. Kita menunggu sebenarnya ada titik cerah adalah informasi dari Pak Yosep. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Tapi sampai sekarang kita belum mendengar ya. Karena memang itu adalah ranahnya pihak kepolisian, ranah penyidik. Kita hanya bisa melihat adalah pergerakan di luar. Oh, ada saksi baru diperiksa. Oh, ada saksi ini diperiksa. Apakah berkaitan? Apakah berkaitan? Oh, saksi ini diperiksa secara intensif. Oh, ini barangkali ada masukan. Nah, bisa saja seperti itu kita melihatnya. Kalau secara informasi secara ini kita tidak bisa. Tetapi ada melihat daripada pergerakan. Pergerakan di luar. Apakah ada yang bolak-balik ke Polda seperti itu? Apakah ada yang dipanggil ke Polda? Ya, itu dia pergerakan itulah mungkin bisa jadi ya. Kemarin ada yang diminta keterangan di Polda Jabar di Krimsus. Tentunya apakah ini sekali lagi apakah ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Yosep? Ya, tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja. Tergantung pertanyaan yang disampaikan oleh penyidiknya atau dia dimintai keterangannya apa, seputar apa? Apakah seputar bahwa ada informasi dari Pak Yosep? Atau mungkin dari Ramdhanu, ya bisa saja seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya kita tunggu, terus kita tunggu dan kita harapkan dan yakin bahwa kasus khususnya di bagian yayasan dan sekolah ini begitu masif, terus dikejar, terus dilakukan pemeriksaan karena dalam waktu dekat juga akan ada pemeriksaan informasi yang saya dapat, yaitu ya seputar seputar karyawan-karyawan yang ada di yayasan atau sekolah. Ya, kita bisa tebak lah ya siapa-siapa saja karena kan orang-orangnya sedikit kalau di seputar sekolah itu ya. Ya ada ketua, ada kepala sekolah, ada bendahara, ada guru-guru ya, ada pembantu-pembantu yang lain, staf-stafnya segala macam. Ya cuma beberapa orang ya. Beda dengan saya sampaikan bahwa beda dengan pidana umumnya. Kalau di Krimsus ini cuma sedikit orang-orang yang seputar sekolah dan yayasan itu kan. Ya bisa ditebak lah ya. Jadi nanti siapa saja nanti akan dipanggil dalam waktu dekat adalah ya bagian-bagian dari itu semua. Kita akan menebak sekarang kira-kira ini bagaimana dengan keterlibatan. Tentunya keterlibatan. Di sana kan ada ketua yayasan yaitu Kang Yoris, ada bendahara Pak Dedi pada waktu saat itu ya. Kemudian juga ada Opi Kosasi, ada Ramdhanu, ada guru-guru. Cuma sekitar itu saja. Kalau misalkan nanti ada temuan-temuan, apalagi berkaitan dengan data fiktif, kemudian data fiktif itu merembet ke yang lainnya, nanti akan merembet ke yang lainnya ini. Seputar masalah tentunya adalah masalah keuangan di situ ya, masalah dana bos dan lain sebagainya akan merembet terus. Kita akan ketahui siapa yang akan tiba-tiba terduga
terlibat dalam kasus di yayasan ini. Kita bisa menebak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.